Yo, konnichiwa. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul 100.000 Tubuh Kemurnian. Bagi kalian yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata di dalam video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Setelah berhasil mengalahkan para bawahan Yuan Biao, Ming pun datang menghampiri Yuan Biao dan bertanya kepadanya, "Aku tidak ingin bermain-main. Mengapa kau ingin memukulku?" Yuan Biao yang melihat Ming datang menghampirinya itu pun menjadi panik dan berkata, "Kau, apa yang ingin kau lakukan? Aku seorang seniman bela diri peringkat ketiga. Kau mungkin bukan lawanku." Mendengar perkataan itu, Ming pun menatap sinis ke arah Yuan Biao dan bertanya, "Seniman bela diri peringkat ketiga, apakah itu hebat?" Setelah mengatakan hal itu, Ming pun melancarkan pukulannya ke arah Yuan Biao, dan Yuan Biao yang terkena pukulan dari Ming itu pun terpental dengan sangat jauh. Setelah melakukan hal itu, Ming pun berkata, "Aku masih seorang prajurit tingkat 99.942. Kemudian, Ming pun kembali berjalan pergi meninggalkan tempat itu. Melihat Ming yang ingin pergi, Yuan Zheng pun berkata, "Adik Xuan Yuan, tolong tetaplah di sini." Mendengar hal itu, Ming pun langsung menoleh ke arah Yuan Zheng dan berkata, "Jangan pergi, ada yang harus aku lakukan. Aku tidak boleh terlambat." Judi yang mendengar perkataan Xuan Yuan itu pun menjadi kesal dan bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa orang ini begitu tidak tertarik dan pergi begitu saja?" Yuan Zheng pun menjawab, "Judi, kakekmu menyuruh kita untuk menyenangkan Xuan Yuan ini sebelum kematiannya. Sepertinya ada makna yang dalam di balik itu. Sekarang, keluarga Yuanku akan dihancurkan. Aku sangat membutuhkan penolong yang sangat kuat. Karena itu, kita harus memahami Xuan Yuan." Mendengar jawaban dari ayahnya, Judi pun kembali bertanya, "Kehancuran sudah dekat. Seberapa serius itu ayah?" Yuan Zheng pun kembali menjawab, "Meskipun keluarga Yuan kita mendominasi kota Pulau Selatan, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan orang-orang hebat seperti Tuan Gunung Serigala Hijau atau Tuan Qinglang. Sekarang, Yuan Biao telah berguru kepada Tuan Qinglang. Setelah Tuan Qinglang keluar secara langsung, tidak ada seorang pun di keluarga Yuan kita yang dapat menghentikannya. Untuk rencana ini, aku hanya dapat meminta bantuan dari Xuan Yuan." Mendengar perkataan itu, Judi pun berkata, "Ayah, Xuan Yuan Ming baru saja mengatakan bahwa dia mengajar di sekolah kejuruan dan teknik oriental. Aku akan mencarinya sekarang. Jangan khawatir, aku pasti akan memintanya untuk membantu keluarga Yuan mengatasi kesulitan ini." Mendengar rencana dari Judi, Yuan Zheng pun berkata, "Nah, saya sudah mendengar sedikit tentang sekolah kejuruan dan teknik oriental. Aku akan menelpon dan mengirim seseorang untuk membeli saham di sekolah itu. Akan aku atur agar kamu masuk ke sekolah itu untuk mengajar. Lalu di sisi lain, di sekolah kejuruan dan teknik oriental, di area asrama staf, terdapat seorang wanita yang sedang berbicara melalui telepon dengan ayahnya. Wanita itu adalah guru perguruan tinggi, He Qingmei. Qingmei pun berkata kepada ayahnya agar jangan selalu menelpon dirinya, dikarenakan Qingmei ingin hidup dengan tenang sementara waktu." Mendengar perkataan Qingmei, ayahnya pun berkata, "Qingmei, kamu tidak bisa menerima semuanya sekaligus dan ingin melarikan diri dari pernikahan. Ayah mengerti. Jadi ayah memberimu waktu untuk mempertimbangkan masalah ini dengan perlahan-lahan. Aku telah mengirim seseorang untuk menyelidiki sekolah tempatmu bergabung. Itu agak kacau. Itu adalah sekolah campuran yang terkenal di kota Pulau Selatan. Ayah ingin kamu punya seorang master sebagai pengawal yang tinggal di sampingmu dan dapat melindungi keselamatanmu kapanpun saja. Itu adalah persyaratan terakhir ayah." Setelah mendengar ocehan panjang dari ayahnya, Qingmei pun berkata, "Oke, itu dia. Aku berjanji. Tidak ada yang lain kan? Aku akan menutup teleponnya dulu." Tiba-tiba, sekelompok orang pun datang menghampiri Qingmei. Dan salah satu pria dari kelompok itu pun berkata kepada rekannya, "Bos, aku menemukan wanita yang kamu suka." Mendengar perkataan temannya, seorang pria pun muncul yang merupakan guru di perguruan tinggi, yaitu Zhou Zilong. Zhou Zilong pun berkata kepada Qingmei, "Cantik, kamu benar-benar membuatmu mudah ditemukan. Aku baru saja berbicara denganmu di jalan, tetapi kamu mengabaikanku dan aku mengejarmu ke sini untuk menemukanmu." Mendengar perkataan Zilong, Qingmei pun berkata bahwa dirinya itu tidak tertarik kepada Zilong dan menyuruhnya untuk pergi. Tiba-tiba, Qingmei pun dikepung oleh teman Zilong dari segala sisi. Zilong pun berkata, "Kamu tidak tertarik kepadaku, tapi itu tidaklah masalah, karena tuan muda ini tertarik kepadamu. Jadi diam dan ikutilah aku." Melihat dirinya itu dikepung, Qingmei pun berkata, "Apa yang ingin kalian lakukan? Ini adalah sekolah, di sini adalah asrama sekolah. Ada banyak guru di sini, jangan main-main." Kemudian, Ming yang sedang berjalan di tempat itu pun melihat keributan yang sedang terjadi. Tetapi,
Bukannya menyelamatkan King Mei, Ming pun memutar arah dan berjalan pergi, meninggalkan keributan itu. Zilong yang mendengar perkataan King Mei tadi pun menjawab, "Sekolah? Memangnya ada apa dengan sekolah? Guru di sekolah ini hanyalah sekumpulan sampah yang tidak akan berani mengurus urusan tuan muda ini. Kau mengandalkan sekelompok ayam lemah untuk membantumu keluar dari situasi ini. Kau terlalu naif, cantik." Lalu, Ming yang mau membuka pintu itu pun terdiam sejenak. Ming pun melirik ke arah keributan itu dan berkata di dalam hati, "Entah kenapa, kata-katanya tadi membuatku kesal." Kemudian, Ming pun berjalan kembali menuju ke tempat King Mei berada. Melihat kedatangan Ming, King Mei pun mengira bahwa Ming itu adalah pengawal yang dikatakan ayahnya pada saat ditelepon tadi. King Mei pun melambaikan tangan ke arah Ming dan berkata, "Kemarilah, selamatkan aku dari sialan ini." Mendengar perkataan King Mei, Zilong pun melihat ke arah Ming dan berkata, "Lemah, jika kau berani datang ke sini, tuan muda ini akan menghabisimu dalam beberapa menit." Setelah mengatakan hal itu, Zilong pun menggoda King Mei sambil berkata, "Sama seperti anak ayam kecil itu, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi, bagaimana bisa dia menyelamatkanmu? Wanita kecil, jangan berpikir untuk melawan. Bocah konyol itu tampaknya seperti sampah. Bahkan, jika aku memberinya 10.000 keberanian, dia tetap tidak akan berani kemari. Kamu harus kembali dan melakukan hal nikmat denganku." Mendengar dirinya direndahkan, Ming pun bertanya kepada Zilong, "Apakah kau yakin ingin menghabisiku?" Mendengar Ming berbicara, Zilong pun menunjuk ke arah Ming untuk memberi perintah kepada rekan-rekannya dan berkata dengan lantang, "Sepertinya kau benar-benar tidak takut mati." Kemudian, rekan-rekan dari Zilong pun bergerak ke arah Ming dan melancarkan serangannya sambil berkata, "Sekarang, tidak ada lagi pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Kau hanya akan dipukul seperti sialan bodoh. Ini akibat perbuatanmu sendiri yang berani mengurus urusan saudara Zhao. Pergilah kau ke neraka." Melihat pergerakan mereka, Ming pun memukul mereka berdua sekaligus, sehingga kedua rekan dari Zilong itu pun langsung kalah dengan seketika. Melihat rekan-rekannya dikalahkan oleh Ming, Zilong pun memperingati Ming dengan berkata, "Kukatakan padamu betapa beraninya kau mengurus urusan Zhao Zilong. Bocah bau, jangan mengandalkan sedikit usaha untuk membuat dirimu terlihat hebat. Tidak hanya satu atau dua praktisi yang kukenal. Aku akan menamparmu sampai mati." Mendengar ocehan dari Zilong, Ming pun memegang jari telunjuk Zilong dan memelintirnya ke belakang, sehingga Zilong pun tertunduk dan berteriak kesakitan. Sambil melakukan hal itu, Ming pun berkata bahwa dirinya itu tidak punya waktu untuk memperdulikan urusan Zilong. Dan Ming pun kembali berkata bahwa Zilong adalah orang kedua yang pada hari itu memarahinya tanpa alasan. Hal itu pun membuat Ming menjadi marah. Setelah mengatakan hal itu, Ming pun melepaskan jari telunjuk Zilong. Zilong yang sedang memegang tangannya yang kesakitan itu pun berkata, "Aku pikir kau sudah tidak ingin hidup lagi. Bosku akan membunuhmu." Tiba-tiba, Ming pun menampar wajah Zilong dengan sangat kuat. Zilong pun menjadi kesal dan berkata, "Kau berani melakukan sesuatu seperti ini? Aku bisa." Belum sempat Zilong selesai berbicara, Ming pun kembali menampar wajah Zilong terus-menerus, sehingga Zilong pun berteriak kesakitan dan meminta Ming untuk berhenti menamparnya. Mendengar perkataan itu, Ming pun berhenti menampar wajah Zilong. Akan tetapi, King Mei yang tidak senang dengan perlakuan Zilong sebelumnya itu pun menjadi kesal dan berkata, "Dia sudah cukup bermain, tapi wanita ini belum." Setelah mengatakan hal itu, King Mei pun menghajar habis-habisan Zilong hingga babak belur. Zilong pun meminta ampun kepada King Mei. Tiba-tiba, high heel sepatu King Mei pun patah sehingga King Mei pun terjatuh. Menyadari hal itu, Ming pun dengan cepat menyelamatkan King Mei dengan menahan tubuhnya dengan tangan kanannya. Setelah dirinya diselamatkan oleh Ming, King Mei pun berkata kepada Zilong dan rekan-rekannya, "Lain kali, aku akan membiarkan nenek dan bibiku melihat kalian, dan kalian akan dihajar lebih parah dari ini. Sekarang, pergilah." Dengar hal itu, Zilong dan teman-temannya pun langsung berlarian pergi. Setelah mereka pergi, King Mei yang masih mengira Ming adalah pengawalnya itu pun tersenyum ke arah Ming dan berkata, "Kamu tampil bagus hari ini. Akhirnya ayah mengirimku pengawal yang bisa diandalkan. Hak sepatuku sepertinya patah. Bantulah aku naik ke lantai atas, dan aku akan memberimu bonus yang besar nanti." Mendengar perkataan King Mei, Ming pun melepaskan gendongannya tadi dari tubuh King Mei dan berjalan pergi sambil mengatakan bahwa dirinya tidak tertarik dengan hal itu. King Mei dan terjatuh itu pun menjadi kesal dan berkata, "Sialan, kau kembali kemari. Beginikah sikapmu sebagai seorang pengawal? Hati-hati saja, nanti aku akan menyuruh ayahku untuk memecatmu." Kemudian, di dalam kamar Xuan Yuan Ming, Ming yang sedang duduk sambil memegang sebuah rumput roh itu pun mengatakan bahwa rumput roh yang dipegangnya saat ini adalah yang terakhir dari yang dimiliki oleh Ming. Dikarenakan saat itu, energi spiritual bumi semakin menipis dan membuat Ming semakin sulit untuk menemukan rumput roh yang berumur tua. Karena tanpa rumput roh, sangat tidak mungkin bagi Ming untuk membuat pil kultivasi.
Hal itu pun membuat Ming khawatir karena bisa membuat kultivasi Ming semakin lambat. Setelah mengatakan hal itu, Ming pun melempar rumput roh yang ada di tangannya ke dalam guci yang ada di depannya sambil berkata, "Mungkin sebaiknya aku tidak pergi ke alam liar untuk mencari rerumputan liar itu lagi. Aku harus menukar sesuatu dengan keluarga kuno itu dan membeli beberapa. Lagi pula, keluarga yang memiliki yayasan masih harus memiliki beberapa barang di tangan mereka." Setelah mengatakan hal itu, Ming pun memulai kultivasinya, dan dari dalam guci itu keluar sebuah pil. Ming pun mengambil pil itu dan mengatakan bahwa dirinya saat ini telah berlatih hingga tingkat ke 99.942, sehingga tinggal 58 tingkat lagi untuk mencapai tingkat ke 100.000. Dikarenakan petunjuk dari inti benua terlalu terselubung dan sangat berbahaya, Ming pun masih perlu membuat persiapan yang sempurna. Ming pun sudah mencoba yang terbaik untuk menerobos ke tingkat 100.000 dalam pemurnian tubuh. Pada saat itu terjadi, maka berikutnya basis kultivasi Ming akan memasuki alam besar. Jika hal itu masih tidak bisa berhasil, Ming pun tetap bersikeras untuk membuat terobosan dan tidak peduli seberapa berbahayanya inti benua. Kemudian, Ming pun memakan benda yang dipegangnya tadi, dan seketika Ming pun merasakan kekuatan yang mengalir di dalam tubuhnya. Ming pun berhasil melakukan terobosan ke tingkat 99.943. Keesokan harinya, di perguruan tinggi kejuruan dan teknik oriental, Ming yang sedang berjalan di lorong sekolah itu pun sedang memikirkan sesuatu, yang dimana sudah ribuan tahun sejak Ming berlatih, akan tetapi dirinya itu tidak menua sama sekali. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, setiap 20 tahun sekali, Ming akan mengubah identitasnya dengan identitas baru untuk melanjutkan hidupnya. Lalu, karena Ming telah meninggalkan legenda yang tak terhitung jumlahnya dalam sejarah dan kemudian menghilang, hal itu membuat Ming menyusun strategi secara diam-diam untuk mengubah banyak tren umum. Dikarenakan saat ini Ming sudah menjadi guru magang, yang dimana pekerjaan Ming saat ini sangat sederhana dan mudah. Hal ini cocok dengan niat Ming yang ingin berlatih dan hidup dengan tenang. Tiba-tiba, rombongan mobil mewah pun masuk ke dalam perguruan tinggi tersebut. Para murid yang melihat hal itu pun menjadi heboh dan bertanya-tanya siapa yang datang. Setelah mobil itu berhenti, para pengawal pun membuka pintu mobil itu dan Cudi pun keluar dari dalam mobil. Melihat orang kaya yang datang ke perguruan tinggi biasa, para murid pun sampai bertanya-tanya kenapa orang sekaya Cudi mau datang ke sekolah mereka. Cudi pun memperhatikan sekitar dan menemukan Ming berada di sekolah itu. Melihat keberadaan Ming, Cudi pun berkata di dalam hati, "Itu dia benar-benar ada di sekolah ini." Tiba-tiba, muncul sekelompok orang datang menghampiri Cudi. Itu adalah King Xiao bersama dengan teman-temannya. King Xiao pun berkata kepada Cudi, "Cudi, kamu di sini. Aku tidak menyangka kamu pindah ke sekolah kami." Melihat keberadaan King Xiao, Cudi pun berkata, "King Xiao, apa kamu juga bersekolah di sekolah ini?" Setelah mengatakan hal itu, Cudi pun berkata di dalam hati, King Xiao adalah anak kedua dari keluarga Qin. Walaupun keluarga Qin tidak sebaik keluarga Yuan kami, namun keluarga Qin tetap merupakan keluarga besar di kota selatan. Namun, putra kedua dari keluarga Qin ini memiliki sikap yang keras kepala dan kepribadiannya yang buruk. Jadi, aku tidak ingin untuk bertemu dengannya di sini. Nah, sampai di sini saja pembahasan di video kali ini. Sampai jumpa di video Mimin selanjutnya, and see you.